Halo guys, welcome back to our channel bersama gue Tiara Olivia dan Aileen Ho di catatan misteri. Dan hari ini kita masuk di segmen bedah kasus. Bagi yang belum tahu segmen bedah kasus itu apa, jadi kita itu akan banyak mengungkap kasus-kasus yang sedang terjadi, baik yang viral maupun yang sudah terjadi di masa lampau dari media-media yang ada atau enggak dari berita-berita yang ada. Oke, dan hari ini kita akan membahas berita yang lagi hangat-hangat banget nih ya. Lagi bisa dikatakan ini sangat menggegerkan publik ya. Terjadinya minggu lalu ya, persis minggu lalu. Dan kalau misalkan dari kejadian ini mengingatkan kasus tahun kemarin, salah satu Tangmonida. Yes, kenapa harus di bulan Februari? Nah, betul. Benar gak sih? Iya benar. Benar. Oke, jadi yang udah tahu pasti udah tahu banget nih kita akan membahas siapa, yaitu Abby Choi. Abby Choi ini adalah seorang model asal Hong Kong yang bisa dikatakan ia adalah influencer, selebgram yang memiliki hati yang luar biasa sangat baik. Tapi kenapa kebaikan dia malah dimanfaatkan sampai akhirnya seperti itu? Aduh, udah bingung deh ngomongnya kayak gimana sih ceritanya ini. Abby Choi, seorang model asal Hong Kong, harus mengalami hal tragis di akhir hidupnya. Ia meregang nyawa usai dibunuh oleh mantan suami dan keluarga mantan suaminya. Sadisnya lagi bukan cuma dibunuh, ternyata Abby Choi juga dipotong-potong dan dimasak menjadi sop beserta dengan wortel dan lobak hijau. Kebayang nggak sih dengan berita yang kita aja yang baca beritanya kayaknya langsung menyayat hati nggak sih? Banget. Gimana lagi Abby yang pada saat itu mengalami seperti itu, mengalami yang dia memang ada di posisi seperti itu. Dunia memang sudah gila guys, menurut aku ya. Pokoknya ini guys, ini sebenarnya konten yang sangat-sangat sensitif, tapi kita juga harus sedikit mengetahui tentang biografi dari Abby Choi sendiri. Sebelum masuk ke biografi, aku izin dulu sambil sedikit baca ya guys, supaya penyampaiannya tersampaikan dengan baik, karena ada beberapa data yang ya aku sendiri nggak bisa hafal, apalagi nama-namanya dan tanggal-tanggalnya agak sulit, mohon pengertiannya ya. Abby Choi atau Abby Choi Tin Fung, atau enggak nama Mandarinnya Chai Tien Fung, dia itu lahir pada tanggal 11 Juli 1994 di Hong Kong. Jadi dia itu memang berprofesi sebagai model, selebgram, influencer, dan juga sosialita yang terkenal di Hong Kong. Abby Choi juga mempunyai akun Instagram, teman-teman bisa ngeliat di foto ini. Dia itu udah mempunyai 100.000 pengikut, jadi memang dia cukup terkenal ya Kak Tiara. Dan dia itu selain terkenal di dunia medsos, dia itu juga sering banget menghadiri acara-acara Fashion Week. Contohnya itu kayak merek-merek ternama, kayak Fendi, habis itu Dior, Louis Vuitton, Hermes, yang memang cuma bisa dihadiri sama orang-orang penting atau enggak memang orang-orang terkenal. Karena dia juga mempunyai paras yang memang cantik banget dan memang profesinya sebagai model, dia itu juga sempat muncul di berbagai cover majalah yang ternama. Contohnya kayak Vogue China, Elle, dan juga Harper Bazaar. Terus sebelum dilaporkan hilang dan juga ternyata sudah meninggal ya, menjadi almarhum, di foto postingan terakhir dia di Instagram, dia itu sempat menjadi model di sampul majalah yang bernama Elle Official Monaco. Kalau bisa dilihat ya, Kak Tiara, nih, cantik ya dia. Pakai gaunnya memang warnanya nude atau enggak kepingan, dan kelihatannya masih kelihatannya masih fresh, masih fresh banget. Karena memang dari backgroundnya Abby, dia kan pernah diwawancara dan dia pernah mengatakan bahwa dia menyukai gaya-gaya baru. Jadi dia terinspirasi untuk mencoba fashion baru dengan gaya baru, entah dari ujung kaki sampai ujung rambut kayaknya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, teman-teman juga bisa lihat di postingan Instagram, itu kan dari mulai fashionnya, gayanya itu kan luar biasa. Keren sih dia. Keren banget, gue aja nih kalau lihat dia, gila cantik banget. Bodinya, oke banget gitu kan. Ditambah lagi dengan kostum dan make up-nya yang walaupun natural, tapi bener-bener gimana ya, kayak menarik banget gak sih? Setuju. Ya, makanya wajar kenapa banyak banget brand-brand besar yang mengontrak beliau gitu kan. Ya gimana enggak sih, karena menjual banget sih, daya tariknya tuh bener-bener kayak dapet banget nih. Nah lanjut lagi, ternyata di usia ke 18 tahun ini dia masih muda banget ya. Tepatnya pas tahun 2012 dia itu sempat menikah dengan seorang pria
yang namanya Alex Kwong. Jadi katanya dia itu memang dari keluarga yang cukup berada lah, dari keluarga yang cukup kaya, dan diketahui dia itu juga merupakan seorang pembisnis emas yang cukup sukses lah katanya. Terus dari pernikahannya dia itu sempat dikaruniai 2 orang anak ya. Jadi yang satu perempuan dan satu laki-laki, dan katanya usianya yang paling besar 10 tahun dan yang paling kecil usianya 8 tahun. Tapi nih, walaupun udah punya momongan, udah lengkap ya keluarganya, dia itu sepertinya pernikahannya mengalami masalah, kendala, dan kayaknya berakhir dengan tidak bahagia. Yes, Dengar-dengar nih Kak Tiara, kalau misalnya si Alex, dia itu menjadikan Abby sebagai mesin uang. Jadi kan memang dia itu kan memang sosok yang terkenal, mencari duitnya pasti ya banyak lah, nggak mungkin enggak lah, karena dia kan memang sosok yang terkenal. Dan mungkin suaminya berpikir bahwa ya gampang, dia kan udah tinggal halo callingan sana sini, tinggal yes kayak gitu. Makanya mungkin kenapa mereka akhirnya berpisah, mungkin salah satu faktornya itu juga dipicu dari itu, atau mungkin ada hal lain, nanti coba kita korek lagi. Terus aku dengar ya juga Kak Tiara, ternyata Alex itu punya background yang nggak bagus. Oh wait. Polisi telusuri. Alex ini punya background dari yang nggak bagus, berarti latar belakangnya. Cuma kalau misalkan dikulik dari keluarganya, bukannya ayahnya juga adalah seorang sersan ya, benar ya? Iya. Sersan kepolisian. Tapi kenapa si Alex ini punya latar belakang yang tidak bagus? Nah, jadi katanya pas tahun 2015, itu dia pernah jadi buronan polisi karena penipuan emas. Dan jumlahnya itu 5 juta dolar Hong Kong atau sekitar 10 miliar. Itu uang yang sangat amat banyak. Terus juga di tahun berikutnya, 2016, dia itu sempat dibawa ke pengadilan karena utangnya itu mencapai sebanyak 15,7 juta dolar Hong Kong. Atau sekitar kalau dirupiahkan itu sekitar 30 M. Berarti beda ya? Berarti dia punya 2 kasus yang berbeda sama-sama dengan kasus penipuan juga? Iya, intinya begitu. Makanya wajar gak sih Abby akhirnya memutuskan untuk menceraikan suaminya. Apalagi suaminya kan katanya juga toksik ya, menjadikan dia sebagai mesin uang. Dan katanya juga pengangguran. Iya, benar. Dia pengangguran. Iya benar, dia benar-benar nganggur. Dan juga selain pengangguran ya, yang aku dengar juga dia itu suka berfoya-foya. Jadi ada sempat waktu itu yang membeberkan kalau dia itu pernah pergi ke mainland atau nggak ke China gitu, terus dalam 1 hari menghamburkan kayak berapa ratus juta. Itu benar-benar boros sih. Dan itu pakai uang sih? Of course, kayaknya iya. Ya Tuhan, ngaca. Kesel banget ya kalau kayak gitu ya. Kayak maksudnya kayak kita capek-capek kerja gitu loh. Kalau misalkan memang kita menafkahi dan memang kita harus menjadi tulang punggung dari keluarga, it's okay. Tapi kenapa juga sih kita udah capek kerja, kita dapat uangnya dipakai foya-foya. Dan suaminya nganggur di rumah. Iya, masih mending kalau suaminya yang nyupirin kemana-mana, nganterin kemana-mana, itu masih oke sih sebenarnya. Ada kerjaan lah dikit buat dia kan, daripada diem-diem. Setuju. Aku speechless sih dengan sosok Alex ini. Nah, tapi setelah mungkin karena pernikahan yang tidak bahagia, terus dan lain-lain sebagainya, karena nggak cuma satu pemicu ya, karena pasti udah banyak pemicu yang akhirnya memutuskan mereka untuk berpisah. Nah, pada tahun 2016 ternyata si Abby Choi ini juga menikah lagi sama pengusaha kaya ya. Pengusaha kaya banget. Kayaknya ini cocok banget sih dari backgroundnya Abby dengan si suaminya yang baru ini. Cuma sayangnya banget pernikahan mereka tuh belum didaftarkan. Nah, aku sebenarnya agak kurang ngerti sih dengan pernikahan yang di luar itu, maksud dengan yang didaftarkan itu seperti apa. Soalnya kan yang aku tahu ketika kita udah menikah, udah pasti nih ada buku-buku pernikahan dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, ternyata kalau Abby dan suami yang baru ini belum didaftarkan, tapi mereka memang sudah menikah secara sah gitu ya, resmi. Dan diketahui nama suaminya itu adalah Chris Tam atau Tam Chap Kwam. Dia itu putra dari pengusaha makanan ya. Namanya itu Tam Chai Yunnan Sien. Aduh, agak susah guys. Ini bahasa Hong Kong ya. Agak berbeda dengan bahasa Mandarin, jadi tolong maklumi. Dia itu punya 156 cabang ternyata. Di berbagai negara, kayak ada di China, di Jepang, Singapura, bahkan hingga di Australia. Dan katanya nih kalau ditotali nih, worth dari penjualan makanannya itu bisa miliaran rupiah. Jadi memang dia itu berasal dari keluarga kaya. Dan beruntung banget ya, karena mungkin ibarat katanya Abby ini dulu pernah mengalami hal buruk dengan suaminya di rumah tangganya. Tiba-tiba Tuhan memberinya lagi pengganti yang benar-benar luar biasa. Penyayang juga kan? Iya, penyayang. Penyayang banget sama Abby. Dari
bukan. Lanjut. Dari pernikahannya sama suaminya, dia itu dikaruniai 2 orang anak. Tapi dari media yang beredar memang sepertinya suaminya sosok yang baik deh, karena dia bahkan memperbolehkan anaknya hasil pernikahan Abby sama Alex, kan ada 2 tuh sebelumnya. Totalnya kan sekarang jadi 4 nih, karena udah nikah lagi sama si Chris kan. Itu diperbolehkan anak-anaknya itu saling main bersama, dan sempat dikabarkan kalau mereka itu anak-anaknya itu berempat sering bertemu bersama terus main di Disneyland. Jadi keluarganya dari si Chris ini sepertinya mendukung dan cukup support lah. Jadi bukan yang tipikal ada nih kan soalnya keluarga yang melarang kan bertemu dengan mungkin keluarga dari mantannya, bahkan anak-anaknya. Tapi kalau ini memang diperbolehkan untuk bertemu dan bermain. Bahkan kalau teman-teman lihat di foto ini nih, itu di satu frame foto loh, mereka foto bareng bersama dengan 4 anaknya Abby. Beruntung lah ya. Mungkin karena si Chris juga mikirnya bahwa ya itu kan biar bagaimanapun tetap anaknya Abby. Anak dari istrinya dia nih, yang juga adalah ibu dari anak-anaknya dia gitu. Jadi kayak bener-bener Chris ini punya pemikiran yang bisa dikatakan itu tuh lapang banget. Nggak semua laki-laki bisa menerima dengan kondisi Abby udah punya anak 2 gitu kan. Terus lagi ditambah dengan mau menerima anaknya dan keluarga mantannya sih kayak masih jarang banget sih laki-laki yang kayak gitu. Bener gak sih? Semoga kita dapat pasangan begitu. Amin. Amin. Kak Aileen didoain ya. Amin untuk Kak Aileen. Oke. Tapi dibalik kebahagiaan yang Abby sekarang dapat dari mulai punya suami yang penyayang, punya anak-anak yang benar-benar lengkap lah ibarat kata, Abby tuh udah nggak kekurangan apa-apa lagi. Pasangan udah punya, anak udah lengkap, harta ada. Iya, uang pun banyak, tabungan banyak. Tapi kenapa? Kayak kita mikir kebahagiaan itu tuh cuma sekilas. Karena ternyata di balik kebahagiaan itu, di akhir hidupnya ini, dia harus meregang nyawa yang tragis banget. Yes. Kronologinya seperti apa? Yuk kita bahas bareng. Jadi kronologinya, Abby itu sempat dilaporkan hilang pada hari Rabu tanggal 22 Februari. Abby itu udah nggak bisa dihubungin sama pihak keluarganya. Makanya pihak keluarganya itu melaporkan Abby ke polisi dan melaporkan kalau Abby itu hilang begitu aja tanpa kabar. Dan harusnya dari hari dia menghilang ya, dia harusnya itu menjemput anaknya. Tapi ternyata udah ditunggu-tunggu, anaknya nggak dijemput-jemput. Akhirnya polisi mengecek CCTV yang ada dan menemukan kalau Abby itu masih terlihat ada dan masih nampak jelas masih hidup, masih lengkap. Itu di tanggal 21 Februari. Jadi 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelum dia dilaporkan hilang. Dan dari CCTV yang dilihat, nah kalau Kak Tiara bisa lihat ya, tuh dia masih kelihatan sehat, ya kan? Iya. Pakai baju tetap fashionable ya walaupun di CCTV. Iya, itu cantik banget. Dia pakai baju putih, terus celana putih, pakai sepatu putih, pokoknya warna yang senada. Terus dia juga bawa tas nih, dia lagi kelihatan lagi nunggu sesuatu ya di depan lobi, ya lagi pegang handphone. Ini terakhir kali dia benar-benar kelihatan. Habis itu dia setelah itu benar-benar menghilang. Nah terus polisi akhirnya nggak nyerah dong, habis udah nemuin CCTV ini, dia cari bukti-bukti lain atau enggak cari teman-teman atau enggak dari keluarganya Abby untuk menanyakan Abby itu di mana, siapa tahu barangkali mereka ada info lah. Terus ternyata ada nih temennya Abby yang namanya Joy Paul, dia akhirnya ngomong ke polisi kalau misalnya dia sempat menghubungi Abby nih pas tanggal 21 itu terakhir kali dia lihat. Terus dari teleponnya itu si Abby bilang kalau misalnya gue ini mau jemput anak gue loh ke sekolah. Nah gue lagi sama Anthony. FYI bagi teman-teman yang belum tahu, Anthony ini merupakan kakaknya dari si Alex. Berarti kakak ipar, mantan? Iya, mantan kakak iparnya. Kok bisa sih dia sama si Anthony? Jadi ternyata si Anthony ini dijadikan supir pribadinya oleh si Abby. Kenapa nggak dulu aja si Alex yang jadi supirnya? Mungkin gengsi. Mungkin gengsi. Oh, kerjaan dia kan pengangguran ya? Boleh nggak sih kita bilang begini di video? FYI juga nih, ternyata memang si Abby ini juga masih berhubungan baik sama keluarganya mantan ini nih. Bahkan dengan ayahnya, ibunya, sama kakaknya. Memang si Alex itu punya satu kakak yang namanya Anthony. Setelah mereka bercerai pun selain memang berhubungan dengan baik, si Abby ini juga menafkahi keluarganya. Selain memberikan uang bulanan ke suaminya, juga menafkahi keluarganya.
Terus aku nggak tahu gimana cerita lengkapnya ya, tapi akhirnya si Anthony ini dijadikan supir pribadinya lah, mungkin untuk cuan tambahan. Enggak, maksudnya kan Abby ini masih menafkahi si mantan suami itu, gunanya untuk apa? Ya, pahala mungkin. Pahala. Kalau misalkan kita ngomong apa sih tanggung jawab mungkin ya, mungkin kita berbicara tanggung jawab, Abby masih menafkahi anak-anak itu masih wajar sebenarnya. Tapi kalau misalkan harus nafkahin suaminya yang sampai harus dikasih jatah tiap bulan gitu kan, apalagi keluarganya pun, itu karena memang dia hatinya yang baik banget atau gimana sih? Kayaknya baik deh, karena mereka bahkan difasilitasi ya, dikasih nih secara gratis apartemen mewah untuk tinggal di situ, dan itu Abby yang biayain. Oh, baik. Bahkan si Anthony katanya mau beli rumah, itu pun dibantu dicicil bayarnya oleh si Abby juga. Emang hati malaikat ya, Abby ini. Ya. Nah, lanjut lagi, karena polisi udah dapat keterangan nih, oh ternyata Abby terakhir kali sama Anthony. Of course, polisi mendatangi pihak keluarga mantan untuk mencari tahu. Nah, tapi respon dari pihak keluarga mantan ini cukup mengagetkan sih. Karena si Alex ini pas tahu kalau si Abby dilaporkan hilang, bukannya panik, dia malah marah. Kok lu pada ngelaporin polisi tanpa kasih tahu gua? Terus yang kedua yang bikin polisi curiga banget, Anthony ini sempat ditanya, kamu terakhir kali sama si Abby? Iya, dijawabnya. Terus kamu sempat nganterin Abby ke sekolah? Dijawabnya iya, tapi menurut pengakuan Anthony, si Abby itu di tengah jalan diminta diturunin. Jadi belum sampai ke sekolah, di tengah jalan itu diminta diturunin di tengah jalan begitu aja. Udah, abis itu nyuruh si Anthony balik. Polisi curiga nih, bener gak? Iya, tapi kalau misalkan ya, kita ngambil dari pembicaraan bahwa si Abby ini minta diturunin di pinggir jalan atau tengah jalan lah ya sebelum nyampe ke sekolah. Kalau misalkan memang dia masih sebagai kakak ipar yang baik gitu kan, apalagi sekarang itu bekerja sebagai supirnya, otomatis dia nanya dong, ibu mau kemana? Kok turunnya di sini bu? Iya dong. Dan kalaupun misalkan mungkin kalau Abby bilang ya butuh waktu sendiri atau segala macem, nggak mungkin langsung ditinggalin gitu aja sih. Soalnya dia mau jemput anak. Yes. Pasti kan nanya, bu, tapi kan kita udah ada janji mau jemput si ini misalkan kan, terus kenapa ibu turun di sini, terus ibu tujuannya mau kemana? Benar-benar kita harus detail dong. Kalau misalkan memang dia sebagai kakak ipar yang baik ya, walaupun masih udah mantan sih, cuma maksudnya kan kayak dia tuh supir gitu loh, harusnya lebih memperhatikan majikannya nggak sih? Majikannya nggak sih? Setuju. Kesel gue. Oke, lanjut. Oke, polisi karena nggak percaya, terus ya udah dicari tahu lah mengenai Anthony ini kan. Terus karena polisi nggak percaya, ya udah akhirnya HP-nya si Anthony sempat dicek sama pihak kepolisian. Ternyata mobilnya itu sempat pergi ke daerah di Taipo. Selain itu polisi juga menemukan ternyata di mobilnya itu kan ada dashcam awalnya. Itu tiba-tiba nggak ada. Ternyata itu juga dirusak oleh Anthony. Udah mulai curiga nih. Selain itu polisi juga menemukan kalau di mobilnya yang dipakai oleh Anthony ini ada percikan darah. Nah, jadi polisi udah mulai curiga. Nah, karena udah mendapatkan bukti-bukti yang cukup mencurigakan, akhirnya ya udah polisi mencoba menelusuri ke rumah di daerah Taipo. Alamat lengkapnya itu di distrik Lung Mason di Taipo. Jadi itu di pinggiran daerah Hong Kong, kota Hong Kong. Jadi polisi ini kan melakukan penelusuran ke rumah yang ada di Taipo ini. Itu tuh rumah dari si mantan suami dan keluarganya atau memang rumah orang lain atau tempat kayak hotel atau kayak fakta menariknya adalah setelah polisi udah menelusuri nih, itu rumah sewaan. Jadi dia itu rumah 3 lantai. Tapi yang bikin polisi bingung baru disewa bulan Februari oleh keluarganya si Kwong ini. Mantan suaminya. Iya, keluarganya Kwong lah intinya. Abis itu ya udah karena udah merasa curiga banget, polisi diizinkan untuk menggeledah rumah tersebut. Polisi shock banget pas masuk ke dalam karena rumah ini sebenarnya nggak layak untuk dihuni. Bahkan temboknya sama lantainya aja cuma ditutupin sama terpal. Abis itu juga furniturnya bahkan belum ada, cuma ada sofa dan beberapa barang-barang yang aneh. Oh, walaupun memang sudah disewa tapi belum diisi. Kayak belum diperbaiki, kayak belum dicat atau belum dirubah segala macam. Nah, Katiara tahu gak isinya apa? Polisi menemukan kulkas yang ada potongan kaki manusia. Iya, potongan kaki manusia. Polisi udah curiga nih. Wah, ini kayaknya mayatnya Abby. Tapi polisi masih belum bisa memutuskan secara resmi ya, karena kan belum dicek oleh ahli forensik. Terus
polisi setelah menggeledah rumah tersebut juga nemuin ada panci yang besarnya sekitar diameternya 50 cm dengan kedalaman 40 cm. Itu isinya penuh dengan sup. Terus di atas supnya itu lemaknya cukup numpuk sih, jadi kelihatan di permukaan atas dan ada potongan daging, habis itu ada potongan wortel sama potongan lobak yang dijadikan sup. Itu ada 2 panci. Akhirnya polisi nyita panci itu dan dibawa ke tim forensik. Intinya begitu, untuk dicek apakah ini memang potongan tubuh manusia atau memang potongan hewan. Karena kan sudah ditemukan di kulkas ada potongan kaki manusia. Polisi curiga dong, wah ini kayaknya cara untuk melenyapkan manusia dengan cara yang cepat nih. Dengan cara yaudah dimasak aja dagingnya. Habis itu juga polisi menemukan ada bekas potongan-potongan daging atau jaringan manusia gitu yang berserakan di lantai. Jadi kondisinya memang ya mengenaskan lah ya. Jadi serem ya rumahnya ya? Ya. Terus yang bikin polisi yakin ini sepertinya merupakan korban Abby, karena polisi menemukan beberapa barang-barang aneh, beserta juga barang-barang Abby di situ. Contohnya ada tas Hermes-nya si Abby yang terakhir kali terlihat di CCTV. Terus ada juga kartu identitas dan KTP. Kok gue pengen nangis ya? Iya, sedih kan? Boleh nggak sih nangis tiba-tiba sedih? Selain ditemukannya barang-barangnya si Abby ada di situ, nah polisi juga menemukan barang-barang aneh lainnya yang tadi udah aku sebutin di menit kesekian. Polisi menemukan alat pengiris daging, gergaji mesin, sarung tangan, dan jas hujan yang memang diperkirakan seperti ini alat yang digunakan untuk melenyapkan seseorang. Berarti kalau misalkan ada alat-alat begitu ini udah terencana banget gak sih? Iya, polisi menduganya seperti itu. Nah, karena sudah sangat amat mencurigakan dan menemukan penemuan yang sangat amat mind-blowing banget, akhirnya polisi di hari yang sama juga, itu penemuannya by the way di hari Jumat ya, jadi 2 hari setelah Abby hilang. Di hari yang sama pula, nah karena polisi udah mendapatkan bukti yang cukup kuat nih, dan mencurigakan banget dari tempat yang ada di rumah tersebut, akhirnya polisi menangkap 3 orang yang sekiranya menjadi pelaku. Yang pertama itu Kwong Kau, yaitu papanya Alex yang berusia 65 tahun. Yang kedua itu ada Anthony, of course, karena kan memang dia sempat mobilnya mengarah ke daerah Taipo itu kan. Anthony ditangkap dan dia itu baru berusia 31 tahun FYI. Dan yang terakhir itu ada Jenny Lee Sui Hong, yaitu ibunya dari si Alex dan Anthony yang berusia 63 tahun. Karena kasus ini benar-benar mind-blowing banget, akhirnya polisi mempublikasikan kejadian ini di berbagai media lah. Alex ini juga sebenarnya diduga sebagai pelaku, tapi dia belum ditangkap nih pas hari Jumat. Polisi mengupayakan segala cara, akhirnya berhasil ketangkap di keesokan harinya. Polisi menangkap si Alex itu ketika dia itu berada di dermaga Tung Chung di Pulau Lantau sekitar pukul 1 siang. Jadi dia itu pengen melarikan diri dengan speedboat. Dia itu sedang nunggu speedboatnya untuk datang, terus pengen kabur begitu aja. Nah pas kabur dia pintar banget nih Kak Tiara. Kenapa tuh? Dia bawa uang sama berbagai jam tangan yang bermerek. Jadi uang tunai yang dia bawa itu sekitar 500.000 Hong Kong dolar atau sekitar 973 juta. Dan jam tangan mewah yang dia bawa itu kan lebih dari 1. Nilainya bisa mencapai 4,5 juta dolar Hong Kong atau sekitar 8,7 miliar rupiah. Sebegitu takutnya kehilangan uang ya sampai dibawa kemana-mana. Sepertinya iya. Kayaknya dia cinta uang banget ya. Kayaknya sih ya deh. Ya, semua orang juga cinta memang. Cuma maksudnya kayak parah banget nggak sih? Lumayan. Nah, ketika sudah ditangkap, dia itu juga sempat dilarikan ke rumah sakit Queen Elizabeth karena dia itu nggak enak lah badannya. Katanya seperti itu. Ini ada fotonya ketika alasan dia banget nggak sih? Ya, alasan banget, giliran ketangkap lo bilangnya nggak enak. Giliran coba kalau nggak ketangkap pasti sehat-sehat aja, foya-foya lah tuh dia langsung pakai uang-uang yang dibawa. Astaga, maaf ya, julid. Terus yang menarik adalah ada 1 orang pelaku lainnya yang tertangkap juga. Namanya Miss Eng. Miss Eng nih siapa lagi? Dia itu ternyata kekasih gelapnya si papanya Alex. Si Kau Kwang ini nih. Oke. Iya. Jadi dia itu adalah seorang tukang pijit yang membantu papanya Alex lah intinya. Dia itu membantu papanya Alex untuk menyewa tempat yang dijadikan penghabisan nyawa si Abby ini. Papanya Alex suka mainnya sama tukang pijit. Mungkin iya. Karena usianya masih 47 tahun Kak Tira, masih lebih muda.
Si cewek ini? Iya. Oke, baiklah. Dan dia itu juga sempat nyewain rumah lain di daerah West Kowloon untuk menyembunyikan keluarganya si Alex atau enggak papanya Alex ini. Tapi kenapa dikatakan terlibat itu hanya karena si Miss siapa ya? Miss Eng ini membantu menyewakan tempatnya aja, atau memang dia terlibat dalam kasus pembunuhan? Dia nggak terlibat, tapi kan dia juga menyembunyikan si keluarganya Wong ini kan, yes. Dan itu kan seharusnya tidak boleh dilakukan by hukum. By hukum tidak boleh lakukan. Akhirnya mereka itu setelah ditangkap, nah kebetulan nih pas hari Sabtunya, pas hari si Alex ditangkap, udah keluar nih surat resmi dari forensik yang menyatakan kalau di panci supnya itu memang itu adalah jasadnya Abby. Dan juga di salah satu panci itu, kan tadinya ada 2 panci. Yes. Di salah satu pancinya itu ditemukan kepalanya Abby. Jadi memang akhirnya ya sudah terbukti lah. Kepalanya masih potongan kepala begini? Ya, atau yang udah di... Menariknya adalah di bagian kepala belakangnya, mungkin bagian sini, itu ditemukan luka sekitar 5,5 kali 6,5 cm yang terlihat sengaja dirusak sih. Jadi sepertinya Abby sempat dipukul dengan benda tumpul. Mungkin kalau misalkan dituturkan dari awal ya, kayak dia mau menjemput terus akhirnya dipukul, mungkin dianiaya kali ya, dianiaya terus dibawa ke rumah itu baru dimutasi. Mungkin seperti itu nggak sih? Oh, bentar. Pihak polisi kan juga merunut kejadian yang sebenarnya gimana. Tadi kan di awal memang si Anthony, kakaknya Alex ini kan sempat berbohong. Nah, ternyata udah ketahuan nih kronologi sebenarnya. Jadi memang si Anthony ini menjemput si Abby dari rumahnya untuk ke sekolahnya kan. Tapi ternyata enggak, dia belok ke rumah di Taipo. Yang kan? Rumah disewa itu? Ya, rumah disewa. Nah, yang aneh, ternyata Anthony itu sempat berhenti mobilnya di tengah jalan, di daerah terowongan Lion Rock. Nah, pas udah berhenti di daerah terowongan itu, tiba-tiba mantan suaminya Abby yang bernama Alex masuk ke dalam mobilnya. Terus mereka itu sempat cekcok lah di mobil itu. Karena cekcoknya udah parah, akhirnya si Abby berakhir dengan luka-luka yang parah juga. Intinya begitu. Dan dia terlihat tidak sadarkan diri. Setelah tidak sadarkan diri, dia itu langsung dibawa ke Taipo dan dihabisi di sana. Maksudnya kayak ya udah gitu loh, kalaupun misalkan mereka mau menghabisi nyawa Abby, habisi aja gitu loh ya. Gak usah lagi sampai dipotong-potong, apalagi dimasak. Kayak ya Allah, hati kalian tuh di mana sih gitu loh. Abby tuh udah baik banget loh sama kalian. Ya kan, kalau misalkan kita merasakan nilai kebaikan dari seorang Abby ya, pasti kayak yang masih mau memberi makan, maksudnya masih mau memberi nafkah, ngasih uang bulanan, ditambah lagi dikasih apartemen punya dia gitu kan, kayak yang benar-benar gak bisa melihat sisi baik seorang Abby sedikit aja, ya gak sih? Maksudnya kayak ya udah, lu kalau mau ngabisin si Abby, habisin aja sih, gak usah lagi sampai dipotong-potong, dimasak-masak tuh. Itu sih yang sangat disayangkannya tuh, dan dilakukannya sama orang-orang terdekat juga. Setuju. Ya, kalau misalkan yang melakukan itu mungkin haters, kita masih mungkin mewajari karena yang namanya haters gitu kan. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk suka sama kita gitu. Cuma ketika dilakukan sama orang-orang terdekat, kayak takut nggak sih? Orang terdekat serem aja bisa dan nggak bisa dipercaya akhirnya. Iya. Jadi kayak kita mikirnya orang terdekat aja nggak bisa dipercaya loh, apalagi yang jauh. Setuju. Ya sih. Setuju. Akhirnya karena mereka sudah terbukti salah, dan memang sudah ada bukti yang kuat yang menunjukkan kalau mereka itu adalah pelakunya. Mereka itu disidang pada 27 Februari 2023. Jadi hari Senin kemarin nih. Dari hasil persidangan itu menyatakan kalau Alex, papanya dan kakak laki-lakinya ini, Anthony, itu memang didakwa terkait pembunuhan terencana. Nah, sedangkan ibunya ini sebenarnya nggak terlibat. Tapi dia itu menyusahkan pihak kepolisian karena memberikan kesaksian-kesaksian palsu dan menyulitkan jalannya investigasi. Jadi akhirnya dia itu digugat, dijerat dengan dakwaan penghalangan penyelidikan. Ini nggak boleh dilakukan ya teman-teman, karena memang tidak baik. Harusnya kalau dengan pihak kepolisian, apalagi dengan kasus yang mengerikan seperti ini, kita harusnya kooperatif lah. Nah, ini kan udah sampai ke pengadilan nih, ya kan? Sampai yang mengalami tragis banget.
ini tuh pemicunya itu apa sih? Menurut pihak kepolisian, mantan keluarga suaminya itu terlibat sengketa uang yang melibatkan jumlahnya itu nominalnya sangat besar, dan itu adalah uangnya Abby. Menurut pengakuannya si Kaupung, mantan mertuanya si Abby, dia itu mengatakan kalau dia itu nggak suka cara Abby memperlakukan asetnya. Jadi Abby ini punya apartemen di daerah Kadori Hill di Homantin. Oh ya, yang apartemen itu yang katanya untuk keluarganya si Alex ini. Nah, ya benar, ya benar. Kan? Jadi itu kan si Abby ini beli apartemen itu atas nama ayah mertuanya. Ya. Nah, menurut berita nih, dan aku juga kan baca dari beberapa sumber dikatakan bahwa Abby ini mau menjual apartemen tersebut. Ya, aku dapat nih Katiara nominalnya. Ya. Jadi awalnya dia itu beli dengan harga 21,8 juta Hong Kong dolar. Oke. Terus pas mau dijual, lumayan berkali-kali lipat. Dijualnya jadi 72,8 juta Hong Kong dolar, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 14 M. Jadi of course cuan. Mungkin kesempatan kali ya menurut Abby, makanya dia pengen jual. Tapi papa mertuanya ini, ex papa mertuanya sangat amat nggak setuju, dan mereka sempat cekcok besar lah. Iya, tapi kan waktu itu juga kan Abby, aku juga nggak tahu sih, ini tuh aku sempat baca juga dari beberapa sumber mengatakan bahwa Abby sendiri ingin membuktikan kepada si Alex ini bahwa dia bisa membelikan rumah atau tempat mewah ya untuk keluarganya lagi atas nama Abby sendiri, bukan nama ayahnya. Nah, mungkin mantan ayah mertuanya ini merasa memiliki, karena ya ini kan atas nama gue, kalaupun misalkan mau jual harus seizin gue dong, gitu. Padahal menurut pengakuan salah satu pengacaranya Abby, Abby ini bisa loh nunjukin dan buktiin ke orang-orang, bahkan ke pengadilan, kalau apartemen itu memang dia yang beli dan dia yang bayar, walaupun atas nama Kaupung. Tapi mungkin karena iri, dengki, dan nggak suka, dan memang memiliki akhirnya papanya itu, ex papa mertuanya sangat amat nggak setuju. Dan menurut pihak kepolisian, karena kasus ini akhirnya Kaupung diduga sebagai dalang penghabisan nyawa Abby ini. Memang ya, semua itu di atas nama cuan. Setuju. Iya nggak sih? Dan tau nggak, Katiara? Kenapa tuh? Ex papa mertuanya itu memang pernah kerja di kantor polisi Mongkok, dan ya udah jadi sersan bertahun-tahun, tapi pas tahun 2015 dia dituduh melakukan tindakan pemerkosaan, dan akhirnya dia dipecat. Nah, selain papanya yang bermasalah, ternyata Anthony juga punya background yang bermasalah. Oh my god. Jadi memang satu keluarga memang bermasalah ya sepertinya ya. Yang pertama itu pas tahun 2019 Anthony pernah digugat sama Citibank karena punya banyak banget utangnya. Dan utangnya itu mencapai sekitar 238.000 Hong Kong dolar. Atau kalau yang dirupiahkan sekitar 463 juta rupiah lah. Terus dia juga pernah digugat karena sengketa kontrak sekitar 130.000 Hong Kong dolar atau sekitar 253 juta rupiah atas penjualan pancake-nya. Ya, mereka mempunyai background yang kurang baik. Iya, dari papanya, Alex, kemudian Anthony. Ya. Jadi kayak apa ya? Itu maksudnya kayak turun-temurun atau memang dari ya emang karakter lo kayak gitu loh. Yang aku rasa memang orang-orangnya bermasalah sih, Katiara. Jadi ya mereka punya banyak penyakit hati. Terus ada juga nih beberapa netizen kayaknya merasa cuman gara-gara masalah apartemen terus melakukan tindakan sekeji itu, kayaknya nggak mungkin deh. Nggak masuk akal ya? Iya, nggak masuk akal. Maksudnya si Abby ini kan memang ingin menjual, tapi kan dia udah menjanjikan tempat baru kan, dan tempatnya juga lumayan bagus untuk keluarganya ini. Dia sempat menjanjikan, terus dia juga sempat ngebantu si Anthony itu yang tadi aku bilang di awal, untuk ngebayarin cicilan rumah yang ingin dia beli kan. Jadi harusnya bukan masalah itu semua. Nah, makanya beberapa netizen itu berspekulasi, kayaknya keluarganya ini ingin menguasai hartanya dari si Abby. Jadi kalau misalnya Abby kenapa-napa, amit-amit meninggal gitu, semua uang Abby dan hartanya Abby itu akan diwariskan ke anaknya yang official. Jadi anaknya dari pernikahan dia sama Alex. Karena itu yang didaftarkan secara resmi kan. Sedangkan anak dia bersama dengan Chris itu karena nggak didaftarin secara resmi, nggak bisa dapat hak warisan. Intinya begitu. Dan mungkin karena si Chrisnya juga orang kaya, jadi berpikir ya nggak mungkin lah, nggak butuh mungkin gitu ya. Iya, betul.
Oke. Nah, karena anaknya masih kecil juga, of course nggak mungkin pegang sebanyak itu duit kan. Ya. Yang memegang siapa ujung-ujungnya pasti Alex dan keluarganya. Ya. Ya, itu beberapa teori dari netizen yang beredar di media-media yang ada. Menurut teman-teman gimana? Mungkin ada teori dari teman-teman yang lainnya bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, jadi penyelidikan ini masih terus berjalan ya, karena memang beberapa potongan tubuh dari si Abby ini masih belum ditemukan nih, Ai. Jadi Ya, otomatis betul. polisi itu masih akan terus melakukan penyelidikan sampai di sekarang kita shoot ini tanggal 1 Maret itu masih belum ada penemuan atau titik terang ya lebih lanjut mengenai potongan-potongan tubuhnya. Ya, polisi juga sedang mencari di daerah pemakaman Sung Kwan O karena si Anthony sama ayah mertuanya ketahuan peliharaan di daerah pemakaman tersebut. Jadi polisi mencurigai takutnya potongan-potongan tubuh Abby yang lain dibuang di situ. Dan polisi masih menelusuri lebih lanjut lah. Iya, karena memang dari pihak si pelaku juga nggak mau ngasih tahu nih di mana sih potongan-potongan yang lainnya berada gitu kan. Betul. Jadi itu lumayan menghambat sih sebenarnya ya, sangat menghambat, bukan lumayan sih, sangat-sangat menghambat. Selain itu juga ini belum hasil akhir dari pengadilan. Jadi kan mereka tadi sempat diadili ya pada tanggal 27 Februari. Nah, masih ada pengadilan berikutnya pada tanggal 8 Mei. Jadi akan ada berita-berita yang lebih update lah ke depannya. Iya, oke. Aku ingin bacain sedikit pesan yang sempat Chris ini sampaikan ke media mengenai kasus yang terjadi. Jadi Chris itu memang menangis setelah mengetahui kejadian ini. Dan dia sempat ngomong, dia adalah orang yang baik hati yang selalu ingin membantu orang lain. Dan dia selalu mendukung dan mencintaiku. Orang-orang yang menjadi anggota keluarga dan berteman dengannya diberkati. Itu adalah kata-kata Chris dari dalam lubuk hatinya. Sedih banget gak sih? Sedih banget. Karena ya bukan di mata Chris aja ya, di mata kita pun yang mengetahui begitu baiknya hati Abby gitu kan. Sampai nggak menyangka gitu kebaikan dibalasnya dengan kejahatan. Dan jahatnya tuh bukan jahat aja. Jahat banget. Kayak lebih-lebih dari binatang gak sih kayak gitu? Ya. Lebih-lebih dari iblis gak sih kayak gini. Iblis aja nggak seperti ini loh. Iya, memang ya hal yang paling menakutkan itu bukan iblis atau astral, tetapi manusia. Yes. So teman-teman, take care of yourself, banyak-banyak doa dan berhati-hati sama orang-orang sekitar. Jangan sampai kalian bahkan dilukai dan dicelakai oleh orang-orang sekitar. Dan yang paling penting, lebih hati-hati lagi untuk mempercayai, karena orang terdekat kita pun bisa menyakiti kita gitu loh. Ya, jadi jangan gampang percaya. Dan buat teman-teman juga kita minta doanya ya untuk almarhum Abby. Semoga almarhum ditempatkan di sisi yang layak, selayak-layaknya. Dan yang pasti untuk suami dan anak-anaknya tetap tenang, tegar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, sekian dari kita mengenai kasus dari Abby Choi. Bagi teman-teman yang penasaran akan kebenaran dari kasus ini dan mungkin ingin mengetahui kasus ini dengan lebih detail lagi dari sisi supranatural maupun sisi spiritual, teman-teman bisa nonton ke channel Detektif Astral. Ditunggu aja videonya, nanti kita bakal buat videonya. Oke? Oke, dan jangan lupa juga di-follow media sosial kita yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga di-support, subscribe, like, comment, dan share. Thank you guys. Bye-bye.